Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Bro Shelby. Pada hari ini kita akan membahas sebuah artikel lagi, menceritakan, membaca sebuah artikel yang dimana artikel ini sangat cukup panjang. Tapi saya udah mendapatkan beberapa poin dan apa maksud dari bacaan pada hari ini. Judul bacaan pada hari ini itu berjudul While most people fight to learn in demand skills, smart people are learning rare skill instead. Jadi ketika banyak orang itu mempelajari skill yang dibutuhkan orang-orang lain, dibutuhkan oleh masyarakat, orang pintar itu belajar skill yang langka. Nah, di sini itu menceritakan sebuah rahasia kenapa seperti orang-orang seperti Elon Musk, orang-orang seperti Bill Gates, Jeff Bezos, dan pokoknya orang miliarder, self billionaire itu bisa sekaya itu sebenarnya. Nah, eh rahasia mereka itu sebenarnya, Pak, berdasar dari skill mereka. Skill mereka yang membentuk mereka sampai saat ini, namun skill itu juga justru yang dianggap remeh, sama orang pada waktunya. Nah, kita tahu bahwa bukan kita tahu sih sebenarnya di artikel itu menceritakan menjelaskan bahwa memberitahu kita ke bahwa Elon Musk itu sebenarnya bukan orang yang otomotif atau orang yang CEO mobil pada umumnya gitu, yang dimana CEO mobil pada umumnya itu menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis seperti orang kebanyakan kebanyakan orang. Tetapi Elon Musk sendiri adalah seorang engineer dan seorang desain, yang dimana ini sangat bertabrakan, Pak, ya. Kayak nggak nyambung, cuman kenapa dia bisa sesukses itu gitu. Nah, rahasia rahasia usahanya, rahasia Tesla itu ialah dia nggak mengikuti standar 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 orang, standar masyarakat, supaya bisa apa ya, supaya bisa ber, 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 berrival gitulah, kayak apa ya, kayak bersaing dengan company-company yang lain. Nah, untuk Tesla sendiri dia nggak seperti itu, melainkan mereka memiliki sebuah standar yang cukup-cukup sangat high, cukup-cukup sangat tinggi, yang dimana inilah yang membuat Tesla itu valuable. Nah, di dalam artikel ini itu ada sebuah metode, ada sebuah model yang dinamakan outlier algorithm. Jadi di mana kita melihat sebuah skill, sebuah kemampuan yang dimana itu langka dan itu berharga. Di mana skill itu langka banget, Pak. Orang itu nggak pernah kepikiran mengenai skill itu, tetapi di sisi lain skill itu juga berharga. Nah, mencari skill inilah yang sebenarnya cukup sulit untuk dilakukan karena karena kita itu seperti menghantam market, Pak. Kalau diceritakan dalam dalam artikel ini, kayak kita itu seperti menghantam market yang dimana orang-orang itu berbondong untuk ke A, ke B, ke C, sedangkan kita itu ke Z. Nah, orang-orang itu kadang-kadang berpikir bahwa kita ini adalah orang gila, dan sebenarnya itu adalah Itu adalah hal yang memang bahkan dan akan terjadi jika kita mengikuti mencari skill yang langka tetapi juga bervaluable. Nah, di sini teman-teman dijelaskan bahwa kenapa skill yang seperti itu sangat penting. Kita tahu bahwa di dalam budaya kita, di dalam budaya kerja kita, bahkan bapak saya sendiri itu menjelaskan bahwa beliau itu nyuruh saya belajar skill A, skill B, skill C, skill yang memang lagi-lagi rame. Skill yang memang kayak seperti berhubungan dengan komputer, misalnya bahasa komputer ataupun ya kayak pengembangan aplikasi dan segala macam. Dan itu bapak saya nyuruh itu karena demand orang ini banyak banyak banget, Pak. Tetapi ketika kita join di sebuah perusahaan, artikel ini memberikan contoh ketika kita join di sebuah perusahaan dan ketika kita dilihat memiliki skill yang memang memang sangat dibutuhkan, itu akan membuat
posisi kita jauh lebih berharga dibandingkan dengan orang-orang, dengan teman-teman kita yang skillnya memang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Namun di sisi lain itu banyak Pak ya. Jadi ada dua nih. Ada yang banyak, rame, dan dibutuhkan. Yang sendiri ini valuable banget dan rare. Kan beda Pak. Apa posisinya, kualitasnya itu pasti sangat berbeda di mata di mata sebuah perusahaan. Nah, kita ini disuruh untuk apa? Untuk mencari skill yang tidak tidak ramai, tidak sekali lagi saya katakan yang nggak pernah dipikirkan dan sering diremehkan oleh banyak orang lain. Orang-orang tuh kadang-kadang kalau mengikuti orang-orang tuh kan banyak kan apa ya? Mengikuti perkembangan zaman sekarang. Mereka itu harus update, harus up to date lah. Berita-berita, informasi segala macam, membaca buku yang bestseller, terus mengecek sosial media setiap hari untuk melihat influencer-influencer itu lagi membicarakan hal apa gitu loh. Ya sebenarnya ini adalah hal yang bagus teman-teman. Tetapi itu tidak akan membuat kita untung lebih banyak. Karena ketika demand itu sangat tinggi, dan juga harga itu otomatis akan naik teman-teman ya kan. Tetapi ketika kita mempunyai sebuah itu yang maksud saya gini, masalah yang demand dan harga itu adalah contoh di market. Nah kalau untuk di market ini kayak di market tuh maksudnya kayak cryptocurrency mungkin, dan kalau kamu mau beat the market itu nggak bisa Pak. Orang-orang 90% profesional itu nggak bakalan ngehantam market, not to beat the market gitu. Jadi mereka mau tidak mau harus ngikut gitu. Tetapi berbeda dengan yang namanya skill ini. Ketika skill kamu itu rare dan berharga, orang-orang itu akan ingin banget mencari gitu loh. Lalu mereka akan melihat sebuah nilai yang kamu miliki lebih daripada orang-orang yang bekerja pada umumnya. Lalu sebenarnya bagaimana sih cara mendapatkan outlier algoritma ini? Source-nya dari mana aja sih? Nah, ada beberapa source yang dia beritahu bahwa ada artikel akademi, ada apa ini ya sebenarnya teman-teman ya? Ada licensing propriety data, disciples outside of my field no one else was even aware of, deep relationship with insider in fields who might not share certain insight public. Jadi memiliki koneksi yang sangat dalam dengan orang-orang sukses yang mereka itu nggak bisa menceritakan di publik. Jadi kita lebih mengenal orang-orang sukses itu lebih dalam. Apa saja sih yang dia pelajari, apa saja yang membuat dia sukses sampai saat ini. Dan itulah yang dipelajari teman-teman. Lalu ada yang namanya mental models. Setelah mengaplikasikan keempat tadi, kelima tadi, itu dia menotis bahwa ada sebuah big shift di dalam kehidupan karirnya dia, di mana dia itu adalah seorang writer, lalu dia tiba-tiba mendapatkan sebuah ide yang jarang diketahui dan jarang dilihat oleh orang banyak. Tetapi justru artikel-artikel ini, ada artikel rare dan valuable ini, itu justru lebih banyak mengundang orang-orang gitu loh. Kayak wah ini kualitasnya tinggi banget gitu. Seperti mencari diamond di tempat sampah. Nah, kira-kira seperti itu teman-temannya. Lalu kita langsung ke bawah. Ketika kita bagaimana cara kita mendapatkan rare and valuable skill. Ada 4 rule yang dia buat, yaitu first, it's really hard to beat the market. Oke, tadi sudah aku jelaskan bahwa sangat sulit untuk kita berselisih uh, apa ya berlawanan dengan market. Ketika orang ke A, kita itu ke Z, itu adalah hal yang sangat sulit. Dan dalam financial market kayak cryptocurrency atau investment itu 90% professional investor do not beat the market. The same is true in many other markets. Jadi untuk di financial market itu adalah hal yang mustahil untuk beat the market. Nah, yang kedua, ini akan membuat kita misunderstood for a long time. Banyak teman-teman yang akan mungkin membicarakan kita dari belakang bahwa mengatakan kita adalah orang yang gila, adalah orang yang stres karena tadi kita mau berbeda dengan orang yang lain. Dan kesulitan ini akan bertambah jika kita ketika kita mendepend
Kayak kita bergantung pada support, pada bantuan dari keluarga kita, dari bos kita, dari investor ataupun dari orang-orang lain. Ketika kita apa ya? Ketika kita mencari skill yang baru ini justru hal yang paling utama, hal yang paling krusial, kayak gimana ya bahasanya? Hal yang paling sering kita ketemui adalah kita itu bakalan dianggap aneh, itu aja gitu. Kayak apa sih, kayak lu nggak bakalan bisa lah. Nah, diremehkan, sekali lagi apa, diremehkan teman-teman. Yang ketiga, in addition it's extremely time consuming. Jadi mencari skill yang betul-betul rare dan valuable ini betul-betul membutuhkan waktu yang banyak banget teman-teman, butuh waktu yang menguras banget, dikarenakan kita nggak mengikut market, dikarenakan kita harus menggali lagi, kita harus mencari jalan yang berlawanan dengan orang-orang yang ramai sampai yang saat ini bicarakan. Mungkin saja orang-orang saat ini bicarakan aplikasi, platform, game ataupun metaverse ya kan yang lagi rame. Tetapi kalau kita mau mau mencari lain ya kan, ini kan metaverse ya Pak. Metaverse misalnya yang lagi rame. Terus kita ke belakang sini dan kita mencari sesuatu yang rame, apa yang enggak rame sih sebenarnya, yang valuable dan rare itu sulit gitu dan membutuhkan waktu gitu. Yang paling terakhir itu membingungkan. Nah, ya emang jelas sih. Aku juga tiba-tiba kepikiran kayak apa ya? Find a rare thing and valuable things. Itu kayak apa ya kira-kira ya? Aku itu mikir sendiri gitu. Kayak itu membingungkan dan itu membutuhkan, sekali lagi itu membutuhkan waktu yang banyak untuk mendapatkan ide gitu. Nah, tapi tiba-tiba aku kepikiran nih teman-teman. Ah, aku ada suatu konsep bisnis usaha, lagi-lagi baju ya teman-teman ya. Kalau aku dapat kesempatan, kalau enggak ya ya sudah lah ya. Yang dimana baju ini kayak mungkin bertemakan Jepangan tapi dilapisi dengan dilapisi dengan apa, itu adalah rahasia saya, tapi nanti ya nantilah ya kita lihat ya. Oke. eh Hal yang dia ingin tekankan adalah be the first to learn the valuable skill. Jadilah orang pertama yang mencari skill, yang mempelajari skill yang berharga. Kita meriset dulu nih teman-teman, meriset sains, perkembangan teknologi, perkembangan aplikasi, perkembangan alat-alat, industri dan lapangan. Itu mana nih yang berkembang saat ini, yang growing saat ini. Lalu kita spend hours, kita mendalami meriset lebih dalam mengenai apa yang sedang berkembang itu. Lalu lalu kita akan dapat memastikan apakah kita pantas untuk menghabiskan beberapa untuk lebih dalam lagi mempelajari mengenai usaha ini apa enggak. Nah, ini adalah tekniknya Jeff Bezos hockey stick rule. It helps you try new things without wasting your time on things that turn into dots. Jadi itu membantu kita untuk mencoba melakukan hal yang baru tanpa merasa sia-sia nantinya, karena kita dari belakang sudah riset dulu kan. Lalu yang kedua adalah learn valuable skills that are difficult. Pelajarilah skill yang bervaluable, yang berharga, tetapi sulit. Nah, ini adalah hal yang paling apa ya, yang paling paling kayak bikin kita malas gitu. Mempelajari hal sulit tapi ini bervaluable. Karena apa? Karena itu time consuming, stress, uh, nggak nggak bisa di flexing untuk awal-awal, seperti kita menggali-gali dulu lah intinya, dan itu adalah hal yang sulit, ditambah lagi kalau kalau skill yang kamu cari itu adalah skill yang sulit gitu. Learn valuable skills with hidden benefits. Yang keempat, redefine value better than consensus. Nah, jadi kita mendefinisikan mendefinisikan ulang mengenai nilai itu lebih baik daripada daripada orang-orang yang saat ini sedang ramaikan, yang sedang dibincangkan. Sebagai singkatnya, yang lebih singkat lagi, or for short, remember to be first. Jadilah yang pertama, face difficulty, hadapi kesulitan, look for hidden benefits, and keempat, redefine value. Hanya dengan keempat itu saja kalian sudah bisa mendapatkan skill-skill yang baru. Dan tentu saja ini nggak gampang, kalian butuh waktu berjam-jam, mungkin bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan gitu kan. Tapi ya, semua orang sukses Pak. Kita lihat artis-artis gitu ya, artis pelukis kah, pemusik kah, itu mereka tuh stay in the darkness for a period of time. And then
he become the sun, the star apa, dan dia menjadi sebuah matahari gitu. Jadi ya take your time, be slow, be patient with yourself, and dedikasi. Demikianlah bacaan kita pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.